Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam renungan khusus tahun baru saat ini, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat 5. Bunyinya sebagai berikut. Nyanyian Siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Saudara-saudara, tahun baru itu berarti kita masih diberi kesempatan untuk berpacu lagi, berlari lagi. Menurut Ibrani pasal 12 ayat 1 mengatakan, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup ini menuntut kita untuk berlomba. Iman kita juga menuntut kita untuk berlomba. Awas jangan sampai keteter. Awas jangan sampai tercecer. Persoalannya, bagaimana supaya kita dapat berpacu dengan mulus? Supaya kita dapat berlari dengan lepas? Para atlet tahu jawabannya, yaitu kenakan pakaian yang seringan-ringannya dan seringkas-ringkasnya. Tidak mungkin kita berlomba lari dengan mengenakan toga. Tidak mungkin Anda berlari dengan jas lengkap atau pakai sarung dan kebaya. Ibrani 12 ayat 1 tadi yang kita kutip berkata begitu. Supaya kita dapat berlari dengan tekun, kita terlebih dahulu harus menanggalkan beban kita. Beban apa yang terutama? Yaitu beban dosa. Jangan anggap enteng dosa itu. Sebelum Anda membereskan dosa-dosa Anda dengan Tuhan, Allah akan terus berperkara dengan Anda. Selama Allah masih berperkara dengan Anda tidak akan tenang. Anda tidak akan tentram. Dosa-dosa itu akan menjadi beban yang mengganggu Anda terus-menerus. Mumpung sekarang masih tahun baru, ayo pakai kesempatan ini untuk membereskan pembukuan Anda dengan Tuhan. Apakah masih ada dosa yang Anda sembunyikan? Apakah ada utang yang belum Anda bayar? Apakah ada dendam yang belum Anda maafkan? Apakah ada pikiran atau rencana kotor yang masih belum Anda batalkan? Bereskan semua ini. Jangan sampai masih ada bon gantung yang belum Anda pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Bereskan supaya pada tanggal 1 Januari ini Anda bisa memulai lagi kehidupan Anda dari halaman 1 yang masih putih bersih. Kathleen Wheeler pernah menulis sebuah sajak yang amat indah tentang hal ini. Tentang seorang murid ketika berlangsung pelajaran menggambar. Tengah asik ia mengerjakan tugasnya, tapi astaga, tanpa sengaja ia menyenggol botol tinta dan tumpah. Tinta itu mengotori seluruh kertas gambarnya. Alangkah takutnya dia. Dia berpikir keras bagaimana ia akan menyembunyikan kertas gambarnya itu. Tetapi dia tahu kalau ia menyembunyikan maka ia tidak akan mendapatkan nilai. Tidak ada jalan lain. Dengan menunduk, dengan gemetar, dengan takut, dengan langkah yang amat pelan, ia menuju ke meja Pak Guru sambil berkata, "Pak Guru, saya perlu kertas baru. Saya sudah merusakkan yang ini." Apa yang terjadi, saudara? Guru itu memberikan kertas gambar yang baru, putih, bersih, sambil berpesan,
kini berusahalah lebih baik anakku. Kisah biasa, kelihatannya begitu. Tetapi sebenarnya sama sekali tidak biasa. Sebab itulah yang amat sulit atau hampir mustahil kita lakukan sebagai manusia, yaitu apa? Mengampuni. Memberikan kertas baru yang masih putih bersih kepada orang lain agar mereka bisa betul-betul mulai lagi dari halaman yang baru. Minta maaf gampang, memaafkan juga gampang, tetapi mengampuni dalam arti melupakan sama sekali, bukan hanya to forgive, tetapi juga to forget, alangkah sulitnya. Bisakah saudara begitu? Orang menyakiti Anda, menipu Anda, mengkhianati Anda, memfitnah Anda, lalu Anda berkata, saya sudah tidak memikirkan tentang itu lagi. Apakah bisa? Apa yang tidak bisa atau sulit sekali kita berikan kepada orang lain, itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Aku sudah tidak memikirkan tentang hal itu lagi. Seperti dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dari merah tidak jadi merah muda, tetapi putih seperti salju, putih seperti bulu domba. Untuk ini saudara kita harus katakan puji Tuhan, haleluya. Sebab apa? Sebab betul sekali yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 130 ayat 3 yang kita baca, yaitu jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Apakah Anda bisa tahan? Karena itu sekali lagi, bagaimanapun kotornya, kusut kumalnya, belang belontengnya hidup Anda, datanglah kepada Tuhan. Bereskan semua itu dengan Tuhan. Letakkan semua itu dengan pengakuan dan penyesalan di bawah kaki salib Yesus, maka Tuhan akan mengampunimu. Tuhan akan memberikan kertas yang baru kepada Anda, dan Anda boleh mulai lagi dari halaman 1. Ada beban jenis kedua yang akan mengganggu lari kita dan mengganggu ketentraman hati kita. Yang pertama tadi adalah kalau kita menyimpan dosa kita tanpa membereskannya dengan Tuhan, maka yang kedua adalah kalau kita menyimpan dosa orang lain, tidak atau belum bisa mengampuni dosa orang lain. Alangkah menyiksanya. Anda pasti pernah merasakannya. Karena marah, karena sakit hati, karena dikuasai benci dan dendam, nafsu ingin membalas, malam kita tidak bisa tidur, padahal mungkin orang yang kita benci itu sedang tidur pulas. Tidak mungkin kita akan berlari lepas dalam perlombaan iman kita kalau kita belum menanggalkan dosa-dosa orang lain yang melekat di hati dan pikiran kita. Maka kita harus segera membereskannya. Mungkin masih amat sulit atau belum ada kesempatan yang tepat untuk Anda membereskannya dengan yang bersangkutan. Baik, tidak apa-apa. Ini memang tidak bisa dipaksakan. Tetapi paling sedikit bereskan itu dalam hati dan pikiran Anda sendiri. Buang beban yang hanya akan mengganggu Anda itu. Apakah Anda belum bisa mengampuni? Baik, ini juga tidak bisa dipaksakan. Tetapi paling sedikit jangan benci, jangan dendam. Benci dan dendam ini akan lebih merusak Anda sendiri daripada menghancurkan orang yang Anda benci. Lord Balfour mengatakan begini,
Yang terbaik yang dapat Anda berikan kepada seorang sahabat adalah hati Anda. Kepada anak, keteladanan. Kepada ibu, kelakuan baik. Kepada ayah, rasa hormat. Kepada diri sendiri, respek. Kepada lawan, toleransi. Kepada musuh, pengampunan. Dan kepada semua orang, kemurahan hati. Nah, saudara, sekarang mumpung masih tanggal 1 Januari, maka pakailah ini sebagai momentum untuk memohon pengampunan dan sekaligus untuk mengampuni, supaya kita bisa melangkah di tahun baru ini dengan enteng. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.